Shalom anak-anak. Shalom Pak. Selamat pagi buat kita semua. Pagi Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa ketua kelas di sini? Saya Pak. Oh, siapa yang tidak hadir pada hari ini ketua kelas? Ivani Pak. Gimana? Kenapa dia? Sakit Pak. Sakit. Iya. Jadi ada suratnya, surat sakitnya gitu, surat keterangan. Tidak ada. Baik anak-anak, seperti teman kita sakit, baiknya kita menjaga kesehatan kita masing-masing supaya pembelajaran kita tidak terganggu pada tiap harinya semasa sekolah kita ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Bapak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang ingin memulai pembelajaran Tuhan, kiranya berikanlah kami Tuhan yang namanya kesehatan selalu, supaya kami dapat mengikuti pembelajaran dan sekolah ini setiap harinya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur, mari kita katakan amin. Amin. Jadi dulu. Sebentar ya anak-anak, Bapak mulai buku Bapak terlebih dahulu. Berikan anak, siapa yang ingat materi kita yang minggu lalu? Saya Pak, Apa itu Febru? yaitu tentang menerapkan penyusunan pesan di bidang kehumasan Pak. Menerapkan penyusunan? Penyusunan pesan bidang kehumasan. Baik. Terima kasih buat Febru. Di sini kita Bapak akan memaparkan materi yaitu mengenai definisi media komunikasi humas. Siapa tahu di sini tentang definisi media komunikasi humas? Saya Pak. Apa itu Dedi? Definisi media komunikasi humas adalah segala bentuk media, sarana, saluran, channel yang digunakan oleh seorang praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan mempublikasikan secara luas dan dengan tujuan agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Baik, Bapak akan mengulangi. Silakan didengar ya anak-anak. Definisi media komunikasi humas adalah segala bentuk media, sarana atau saluran atau channel yang digunakan oleh seorang praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan mempublikasikan secara luas dengan tujuan agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Apakah sudah jelas yang Bapak jelaskan? Sudah Pak. Melanjutkan ke materi selanjutnya anak-anak. Fungsi media komunikasi humas. Siapa tahu di sini fungsi media komunikasi humas? Saya Pak, Ya baik, Febru. Apa itu fungsi media komunikasi humas? fungsi media komunikasi humas itu terdiri dari 4, yang dimana yang pertama itu membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran suatu produk dan jasa. Yang kedua, menjalin komunikasi berkesinambungan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik, baik internal maupun eksternal. Dan yang keempat, meningkatkan citra baik perusahaan atau organisasi. Baik, yang dikatakan Febru adalah benar sesuai dengan materi Bapak, yaitu fungsi media komunikasi humas ada 4. Yang pertama, membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran suatu produk dan jasa. Yang kedua, menjalin komunikasi berkesinambungan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik baik internal maupun eksternal. Dan yang keempat, meningkatkan citra baik perusahaan atau organisasi. Baik, sekian dari fungsi media komunikasi humas. Selanjutnya, coba saudari Reni membacakan macam-macam media komunikasi humas. Macam-macam media komunikasi humas. Yang pertama, media cetak atau jurnal, in-house, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dan yang kedua, online media, contohnya website, blog, media sosial, email, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, broadcasting media, yang contohnya radio, televisi. Dan yang keempat, special effect, yang contohnya itu misalnya seminar dan workshop. Yang kelima, outdoor media luar ruang, yang contohnya itu
spanduk, papan reklam, poster, atau kalender, Pak. Baik, sudah cukup Reni. Baik, Bapak akan mengulangi penjelasan dari teman kita yaitu Reni tentang yang pertama media cetak. Media cetak itu seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh media komunikasi humas. Dan yang kedua itu online media seperti website, blog, media sosial, email, dan lain-lain. Itu juga adalah salah satu dari macam-macam media komunikasi humas. Dan yang ketiga itu ada broadcasting media, seperti kita lihat di rumah kita seperti radio, televisi, dan lain-lain juga. Lalu yang keempat ada special event, yaitu yang ada seminar, workshop, dan lain-lain. Dan yang kelima ada outdoor media atau media luar ruang, seperti spanduk, papan reklame, poster, kalender, dan lain-lain. Pasti kalian pernah melihat spanduk di luar-luar kan? Pernah, Pak. Nah, itu seperti itulah contoh media komunikasi humas. Setelah dari pemaparan yang Bapak berikan, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya? Jadi Pak, contoh dari media cetak itu jurnal in-house, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dan lain-lain ini contohnya seperti apa Pak? Seperti buku, lalu koran, lalu seperti berita-berita yang berbalut kertas, Febru. Apakah Febru mengerti? Mengerti Pak. Apakah ada yang lain selain Febru? Oh, tidak ada ya, baik. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang tugas kelompok. Bapak akan membagikan kelompok menurut Bapak atau menurut kalian masing-masing? Menurut Bapak yang bagi, Pak. Kita akan membagi 3 kelompok ya, anak-anak. Baik, pilih kelompoknya. Dedi kepada Remi dengan Leti, Joshua kepada Reni dengan Asdija, Satika dengan Febru. Ya, Pak. Mari bentuk kelompoknya anak-anak. Baik, Bapak akan bacakan soalnya. Kelompok 1, apa media komunikasi humas? Kelompok 2, apa saja contoh media komunikasi humas? Dan kelompok 3, apa saja yang termasuk media komunikasi humas? Sudah? Sudah, Pak. Ada yang ditanyakan Pak, terkait- pertanyaannya Pak. Kelompok berapa itu? Kelompok 3 Pak. Apa saja yang termasuk media komunikasi humas? Apakah sudah jelas, Febru? Sudah Pak. Baik, Bapak akan memberikan waktu pengerjaan selama 3 menit. Nanti selesai dikerjakan, kita akan presentasikan ke depan perwakilan setiap kelompok ya, anak-anak. Pak.
Ada Pak, Yang mana itu Bro? yang di bagian dari macam-macam media komunikasi humas itu Pak. Yang bagian mana itu? Yang di nomor 4 Pak. Special event itu? Iya Pak. Oh. Itu jawab aja, nanti Bapak jelaskan lagi ulang kembali ya. Jawab aja sesuai kelompoknya. Baik, tersisa 1 menit lagi ya, anak-anak. Siapkan teman-temannya yang ingin mewakilkan untuk presentasi ke depan. Baik, waktunya telah habis. Setiap perwakilan, Bapak panggil ya. Kelompok 3. Siapa perwakilannya? Silakan maju untuk berpresentasi ke depan. Supaya dilihat teman-temannya hasil jawabannya. Baik. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil dari diskusi kami, yang dimana jenis-jenis media komunikasi humas itu terdiri dari 5 seperti Bapak katakan tadi. Yang dimana yang pertama itu media cetak. Media cetak ini contohnya seperti jurnal in-house, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Yang kedua itu online media, yang dimana online media terdiri dari website, blog, media sosial, email, dan lain-lain. Yang ketiga broadcasting, terdiri dari radio, televisi, dan lain-lain. Dan yang keempat special event, yang dimana terdiri dari seminar, workshop, dan lain-lain. Yang kelima outdoor media atau media luar ruangan, yang terdiri dari spanduk, papan reklame, poster, kalender, dan lain-lain. Sekian hasil dari pemaparan kami kelompok 3. Baik, saya akan melanjutkan. Bapak akan melanjutkan ke kelompok 2. Siapa perwakilannya? Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok kami akan menjelaskan apa pengertian media komunikasi humas. Media komunikasi humas adalah bentuk media, sarana, saluran, channel yang digunakan oleh seorang praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan mempublikasikan secara luas dengan tujuan agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Baik, kelompok yang terakhir, kelompok 1. Siapa perwakilannya? Saya, Pak. Fungsi media komunikasi humas yang pertama itu membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran suatu produk, dan yang kedua menjalin komunikasi berkesinambungan, dan yang ketiga meningkatkan kepercayaan publik baik internal maupun eksternal, dan yang keempat meningkatkan citra baik perusahaan atau organisasi. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sedikit masing-masing kelompok, jawabannya sudah sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan. Mari kita memberikan apresiasi untuk tiap kelompok itu masing-masing. Baik, sekian dari materi kita pada hari ini. Bapak akan memberikan tugas pribadi. Baik, Bapak akan membacakannya. Tugas pribadi yang pertama, mengapa media komunikasi humas itu sangat penting? Dan yang kedua, bagaimana media komunikasi humas dalam pendidikan? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah, Pak. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita harus menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Siapa tahu kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Baik, silakan Reni
maju ke depan. Biar dilihat oleh teman-temannya. Yang menjadi kesimpulan kita pada pelajaran hari ini yaitu pada tahap ini dilakukan penemuan fakta di lapangan atau hal-hal yang berkaitan dengan opini, sikap, dan reaksi publik dengan kebijaksanaan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Setelah menemukan fakta di lapangan, maka data fakta dan informasi tersebut dievaluasi untuk dapat dijadikan pedoman pengambilan keputusan berikutnya. Nah, dan segala bentuk media yang digunakan oleh seorang praktis humas adalah pekerjaannya dengan tujuan mempublikasikan secara luas dengan tujuan agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Inilah yang menjadi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Baik, beri apresiasi untuk teman kita ini. Baik, sebelum kita pulang, Bapak juga akan menyimpulkan materi kita pada hari ini mengenai media komunikasi humas. Media komunikasi humas itu adalah salah satu alat atau pada tahapan ini dilakukan penemuan fakta di lapangan atau hal-hal berkaitan dengan opini, sikap dan reaksi publik dengan kebijaksanaan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Setelah menemukan fakta di lapangan, maka data fakta dan informasi tersebut dievaluasi untuk dapat dijadikan pedoman pengambilan keputusan berikutnya. Sekian pada pembelajaran kita hari ini, kita akan pulang yang dipimpin oleh saudari teman kita Febru. Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita atau kos kita masing-masing, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang berkata tinggi dalam kerajaan surga, puji bersyukur kami panjatkan kehadiratmu Tuhan atas berkat-Mu, kami masih bisa merasakan bagus kedudukan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing, Kau berkatilah kami. Terpuji untuk nama-Mu dan telah sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada yang maju. Baik, sekian dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Baik, Pak. Oke. Hati-hati kita di jalan ya. Bapak Iya, duluan ya. Pak. Iya, Pak. Shalom. Pak. Shalom, Pak.